Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ulfa Aulia Ramadhani dari kelas 10-6. Langsung saja ke materinya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004, yang dimaksud Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. A. Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. B. Bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin A dan poin B, perlu membentuk undang-undang tentang sistem jaminan sosial mengingat pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28H ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, dan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan. Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 2. Sistem jaminan sosial nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial. 3. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. 4. Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan. 5. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. 6. Badan penyelenggara jaminan sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 7. Dana jaminan sosial adalah dana amanah milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangan yang dikelola oleh badan penyelenggara jaminan sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiaya operasional penyelenggara program jaminan sosial. 8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. 9. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarga. 10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah dan lain. Asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan. Pasal 2. Sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 3. Sistem jaminan sosial nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhi kebutuhan di dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Pasal 4. Sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip A. Kegotong royongan, B. Nirlaba, C. Keterbukaan, D. Kehati-hatian, E. Akuntabilitas, F. Portabilitas, G. Kepesertaan bersifat wajib, H. Dana amanah, I. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial. Pasal 5. 1. Badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan undang-undang. 2. Sejak berlakunya undang-undang ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut undang-undang ini.
3. Badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah A. Perusahaan perseroan atau persero, jaminan sosial tenaga kerja, Jamsostek. B. Perusahaan perseroan atau persero, dana tabungan dan asuransi pegawai negeri, Taspen. C. Perusahaan perseroan atau persero, asuransi. 4. Dalam hal diperlukan, badan penyelenggara jaminan sosial selain dimaksud pada ayat 3 dapat dibentuk yang baru dengan undang-undang. Program jaminan sosial. Jenis program jaminan sosial meliputi A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kecelakaan kerja, C. Jaminan hari tua, D. Jaminan pensiun, dan E. Jaminan kematian. Pengelolaan jaminan sosial pasal 47 1. Dana jaminan sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial secara optimal dan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. 2. Tata cara pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pasal 48. Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan badan penyelenggara jaminan sosial. Pasal 48. 1. Badan penyelenggara jaminan sosial mengelola pembuktian sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 2. Subsidi silang antar program dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain tidak diperkenankan. 3. Peserta berhak setiap saat memperoleh informasi tentang akumulasi iuran dan hasil pengembangannya serta manfaat dari jenis program jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 4. Badan penyelenggara jaminan sosial wajib memberikan informasi akumulasi iuran berikut hasil pengembangannya kepada setiap peserta jaminan hari tua sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Pasal 51. Badan penyelenggara jaminan sosial wajib membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku umum. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pasal 57. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan badan penyelenggara jaminan sosial dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peralihan. Pasal 52. 1. Pada saat undang-undang ini berlaku, A. Perusahaan perseroan atau persero, jaminan sosial tenaga kerja, Jamsostek, yang dibentuk dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1995 tentang penetapan badan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1995 nomor 52 berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 74 tambahan Lembaran Negara nomor 3468. B. Perusahaan perseroan atau persero, dana tabungan dan asuransi pegawai negeri Taspen yang dibentuk dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1981 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum, dana tabungan, dan asuransi pegawai negeri menjadi perusahaan perseroan atau persero. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 38 berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai Lembaga Negara Republik Indonesia
tahun 1969 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 2906, Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, tambahan Lembaran Negara nomor 3074 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 169, tambahan Lembaran Negara nomor 3990 dan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1981 tentang asuransi sosial pegawai negeri sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 37, tambahan Lembaran Negara nomor 3200. C. Perusahaan perseroan atau Persero, Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum Perum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi perusahaan Persero. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 88. D. Perusahaan perseroan atau Persero Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum Perum Husada Bakti menjadi perusahaan perseroan Persero Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 16 tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang-undang ini. 2. Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan undang-undang ini paling lambat 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.